Oke, pada sesi kali ini, week 2 sesi 3 sesi terakhir di week ini kita akan belajar Introduction jQuery. Nah, jQuery itu, kenapa kita pakai jQuery? Karena dia ringan, library dari JavaScript yang cukup ringan, cross platform, maksudnya kita bisa pakai hampir di semua browser dan semua untuk uh, framework untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Terus write less do more, maksudnya dengan beberapa tag di jQuery kita udah bisa implementasikan banyak hal dan bisa juga reusable gitu. Jadi bisa kita pakai untuk berbagai kebutuhan kita di HTML kita seperti itu. Nah, terus bisa juga untuk mensimplify Ajax call, maksudnya itu misalnya kita ada backend gitu. Kita mau menghit API, jadi website kita itu lebih dinamis dengan adanya endpoint. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya itu Ajax. Ini nanti kita jelaskan di bagian akhir, dan juga ada DOM manipulation. DOM ini kita udah belajar kemarin sebenarnya waktu di CSS. Jadi kita bisa mengubah misalnya div, di dalam div ada komponen lagi. Nah, itu kan struktur. Nah, kita bisa memanipulasi struktur-struktur HTML kita seperti itu dengan menggunakan jQuery. Oke, kemudian nah, untuk men-setup jQuery di project aplikasi kita itu ada dua cara. Cara yang pertama itu kita tinggal pakai yang online aja, ini yang online. Berarti kita tinggal buat script, terus untuk URL online-nya dari mana? Dari sini. Atau bisa juga kita download dulu. Kita download file JS-nya, nanti kita misalnya buat di folder JS, terus nama file JS-nya apa. Nah, contohnya ini. Jadi misalnya kita coba buka URL-nya. Nah, ini kita ambil versi. Nah, ini kita ambil versi yang paling baru aja, yang versi 3, jadi udah paling update. Kita tinggal klik. Nah, misalnya kita mau pakai yang online aja ya. Kita buat dulu file HTML kita. Oke, kita buat HTML. Nah, kalau kita pakai online tinggal ini aja, di copy, klik nih di sini, ini di paste di bagian head. Nah, ini HTML kita udah terintegrasi dengan framework jQuery ini seperti itu. Jadi kita udah bisa pakai fitur-fitur di jQuery kalau kita udah buat seperti ini. Bisa juga yang offline. Nah, kita pakai yang online aja. Nah, kita pertama itu coba belajar yang basic dulu. Misalnya kita punya di body kita ada tag H1, kita buat misalnya kode root. Terus misalnya kita punya tag lagi P, halo semua. Coba run. Nah, untuk standar HTML kan seperti ini kan, tanpa ada styling lah. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar styling. Styling itu kita bisa buat di sini
Misalnya H1 kita mau ubah jadi backgroundnya kita buat warna biru. Nah ini berubah. Misalnya untuk P kita mau ubah misalnya colornya warna blue violet. Nah ini berubah seperti itu kan. Nah dengan jQuery ini kita juga salah satunya bisa mengubah CSS seperti itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya itu kita bisa mengubah CSS-nya gitu. Contohnya nih, kita hapus aja dulu ini CSS-nya, implementasi CSS-nya. Ini kan basic ya, belum ada uh, stylingnya. Nah, jadi kita habis kita ini ibaratnya kita import HTML si jQuery-nya, kita perlu satu tag lagi, namanya itu script. Ini script. Kita hapus dulu. Nah, terus script ini apa? Jadi kalau di HTML kan kita bisa tentuin ini scriptnya tipenya apa, misalnya karena kita kan JavaScript kan ini. Nah, oke. Nah, ini dua tag yang wajib untuk implementasi jQuery gitu. Nah, begitu ini kita udah import, terus kita buat kayak section di mana nanti sintaks-sintaks jQuery kita bakal dieksekusi, nanti ada di sini. Nah, format dari jQuery itu yang paling penting itu ini nih, persen, terus dalam kurung itu dokumen, habis itu ini udah wajib ya, ready. Kita tutup dulu biar ingat strukturnya. Ini ada persennya kita berarti mau menghandle bagian dokumen dari si HTML kita ini kan, jadi persen dokumen terus ready. Nah di ready ini kita bisa buat namanya callback. Nanti kalau udah mulai explore di JavaScript-nya pasti udah tahu nanti callback itu seperti apa. Salah satu tugasnya nanti harus membuat function berbentuk callback ya. Nah, balik lagi kita ke sini. Nah, ini ada kita misalnya kita mau mengubah dokumen dari HTML ini dokumen, terus ada function ready ini. Kalau udah ada titik terus ada nama di sini, terus ditutup dengan tutup kurung, dalam kurung, dan tutup kurung itu sama dengan function kalau di JavaScript. Terus biar kita bisa implementasi jQuery kita harus buat callback. Cara buat callback seperti ini, namanya nggak usah, paramnya ya kita kosongin aja dulu. Jadi ini nih, ibaratnya callbacknya itu function, ada function ini, function di dalam function ready ini, seperti itu. Nah, habis ini ready, itu aja yang perlu diingat. Kita buatin dulu function ready. Nah, di dalamnya nanti ada function lagi. Di sini yang nanti di dalam ini apa yang kita inginkan, mau mengubah CSS, mau buat event, mau buat manipulation. Nah, itu nanti di dalam ini. Contohnya kan kita mau simple code dulu nih. Kita mau mengubah CSS yang tadi ini. CSS yang ini. Jadi tinggal gini aja. Begitu ini udah ready, ini udah siap digunakan. Nah, misalnya kita mau mengubah CSS kan, tinggal $, seperti ini, terus
buka kurung. Mirip kayak ini nih. Ini kan hmm, persen, sorry, dolar, terus apa yang mau kita ubah. Nah, yang mau diubah di sini kan dokumen HTML ini. Ini dianggap semua dokumen. Ini cukup dipahami aja atau dihafal aja nggak apa-apa sih yang bagian ini. Yang paling penting itu di sini yang perlu dipahami. Nah, misalnya kita mau mengubah uh, tadi kan kita punya H1. Jadi tinggal gini aja H1 dot. Nah, ini sebelumnya sorry. Supaya mempermudah apalagi yang awam kan baru pertama uh, pakai jQuery itu nanti bisa diinstal juga ya extensionnya. Tinggal cari aja nanti jQuery. Install yang paling paling besar downloadnya aja. Ini kan 18.000, ini 17.000. Nah, kalau yang ini nih, kalau nggak salah ini berapa ini ya? Nah, ini yang download udah 1,3 juta ya. Jadi berarti udah dipercaya banyak orang gitu. Nah, itu aja yang nanti diinstal untuk extension jQuery-nya. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita mau mengubah CSS si H1 kita ini. Tag-nya itu nanti gini, persen terus uh, tag mana yang mau diubah. Terus kalau mau mengubah CSS-nya tinggal tekan titik titik. Kalau kita buat titik berarti si ini nih ada functionnya. Tinggal dipilih aja nih function apa. Kita kan mau mengubah CSS, nanti tinggal pilih aja CSS nih, CSS terus tutup kurung. Nah, bisa dibuat kayak format CSS. Kalau format CSS kan seperti ini kan, uh, style. Misalnya kita mau mengubah H1, nah ketentuannya kan kita buat di sini kan, misalnya background colornya itu warna aqua. Nah, seperti ini kan. Nah, ini juga bisa dipakai di sini nih. Mirip, ini kita copy aja misalnya. Nah, jadi nanti kita paste di sini. Terus kita buat ini save. Nah, berubah kan. Nih, misalnya kita mau mengubah si P ini, CSS si P ini sama aja formatnya, tetap di dalam ini ya. Makanya ini struktur yang paling yang harus diingat atau di, dihafal aja kalau enggak ini ya. Semua apa yang mau kita lakukan di dalam function ini. Jadi misalnya ini kan kita udah mengubah background dari si semua satu, atau kita mau mengubah si P, atau bisa juga kelas. Misalnya kita buat kelas ini, kelasnya grid, nama kelasnya grid. Nah, kita kan kemarin udah belajar uh, untuk kelas itu kan kita pakai titik kan, kalau ID pakai hashtag kan. Nah, ini kelas, jadi kita pakai titik kelas. Kita tinggal ubah CSS, misalnya kita buat kurung kurawal seperti ini. Ini misalnya kita mau ubah color, terus kita mau ubah misalnya jadi warna merah. Nah, berubah. Kita mau nambahin lagi, tinggal koma aja. Misalnya mau mengubah, misalnya kita mau ubah background lagi aja. Background di sini kita ubah jadi misalnya black. Nah, itu. Ini untuk basic.
Yang perlu dipahami itu pertama harus diimport dulu ini di paling atas, ini di paling atas. Habis itu untuk implementasi dari jQuery kita. Nah, ini sebenarnya bebas saja posisinya. Bisa di head, di body juga sebenarnya bisa sih ini. Gimana kalau kita pindah dia ke body ya? Kita coba pindah di paling bawah. Nah, ini tetap kan nggak seperti itu. Ini bebas saja sih. Cuman kan kita pengen biar lebih rapi aja seperti itu. Jadi untuk body ya memang konten dari HTML kita. Untuk head semua implementasi kayak CSS, jQuery dan lain-lainnya seperti itu. Nah ini. Kalau eksternal ya, eksternal juga bisa. Kita tinggal buat aja misalnya eh, contohnya itu nanti kita buat di sini ya. Kita buat dulu folder misalnya folder JS sini, terus kita buat j atau kita buat aja my jQuery seperti itu. Terus ini kan ekstensinya kan itu JS kan. Kita enter. Nah, yang perlu ada itu tag ini nih. Kita paste di sini. Kan ini kan belum berubah, jadi tinggal kita buat aja. src nya yang mana? Masuk folder ini terus ke sini. Nah, ini udah seperti itu. Atau kita mulai implementasi yang eksternal aja ya, biar gampang, biar rapi. Di sini untuk HTML-nya, nanti di sini codingan untuk jQuery-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan. Ini sangat penting ya, supaya di awalnya udah ngerti dulu konsepnya. Di sini di basicnya nih ada yang mau ditanyakan dulu? Nah itu kan tadi udah jelasin nih. Bisa online, bisa offline. Yang kita pakai kan ini online. Kalau yang mau offline, tinggal di download aja. Nih, ini di download semua ini. Tinggal Ctrl S. Nah ini kan jQuery git.js. Ini di copy, dimasukin ke folder HTML kita. Nanti di bagian ini src ini tinggal dipanggil manual seperti itu. Oke. Ada lagi ini. Pokoknya jangan sampai miss dulu konsep dari jQuery di awal ini. Nanti di belakang-belakang tinggal implementasi aja sih. Sesuai kebutuhan harusnya udah lebih gampang sih. Apalagi nanti kalau udah mulai paham belajar uh,
JavaScript ya. Makanya sengaja tugasnya diundur supaya mengerjakan tugas JavaScript dulu. Oke, semua udah paham ya. Terus kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar selektor. Nah, tadi sebenarnya yang udah kita pelajari itu kan, yang udah kita pelajari itu ini udah main di selektor nih. Saya kalau pada ingat kan kalau eh, ini hmm, kalau pada ingat CSS kan bagian ini namanya selektor, bagian ini namanya property, bagian ini namanya value. Nah, di sini juga tadi kan udah dibahas. Untuk jQuery ini juga kita bisa namanya itu memodifikasi selektor. Selektor itu yang ini nih, bisa tag, bisa ID, bisa juga eh, kelas. Itu terserah. Kita coba aja ya. Misalnya kita punya span, tapi ini ID-nya misalnya hmm, thank you. Grid 2. Nah, seperti ini kan thank you, ini belum ada apa-apa. Ini kita udah implementasi selektor khusus tag, ini selektor khusus kelas. Nah, kita juga bisa implementasi namanya itu kalau kelas kan kalau ID kan kita buat pakai pagar gini. Terus CSS. Nah, ini agak kesusahan kalau kita pakai uh, external query, jadi auto complete-nya nggak jalan, kita pindahin aja ya. Kita pindahin jadi yang internal dulu lah. Ini kita ubah misalnya untuk si grid 2 ini mau kita ubah font size-nya itu dari 100 pixel. Save. Nah, kita bisa ubah selektor untuk tag, kita bisa ubah selektor untuk kelas, kita bisa ubah selektor untuk ID. Kemudian, nah, ada juga namanya nested selector. Nah, ini juga di TypeScript, di CSS kan kita juga udah pelajarin tuh. Contohnya yang ini. Misalnya kita punya list. Kalau list kan di dalamnya ada listnya kan, emang list. Ini kan cuma penanda mau membuat list tipenya unorder atau bisa all order list, terserah. Tapi di dalamnya kan harus ada kontennya, misalnya 1, 2, 3, misalnya gini ya. Nah, misalnya gini. Nah, yang nested, kalau nested itu maksudnya bercabang gitu. Di dalam tag UL ini ada lagi tag lain. Tag lain itu ya ini kan li. Nah, kita bisa mengatur CSS di dalamnya. Kalau di CSS kan seperti ini kan. Misalnya kalau mau mengubah tag si li ini bisa kita buat gini kan. UL li terus kita ubah misalnya background aja dulu, colornya dulu. Nah,
seperti ini kan. Di sini juga sama, di sini sama juga. Jadi kita bisa buat seperti itu. Misalnya kan ini ada UL, berarti kita buat dulu UL spasi li. Nah, seperti itu. Oke, nah itu untuk yang bagian selektor. Kemudian kita masuk ke event. Nah, ini kan salah satu uh, kelebihan dari ini kan dari jQuery. Kita buat kita bisa buat uh, web kita ini lebih atraktifnya dari mana dengan misalnya kita klik sesuatu terjadi ini, kita klik ini terjadi ini. Kalau di atau kita klik sesuatu stylingnya berubah, kita klik sesuatu posisinya berubah seperti itu. Nah, kalau kita pakai CSS kan itu kan agak kesulitan ya. Masalah seperti itu. Nah, ini di jQuery bisa juga diimplementasikan uh, event-event seperti itu. Ada mouse event, ada keyboard event, ada form event, ada uh, window event. Mouse ini ya aktivitas mouse kita, ini mouse kita, keyboard, aktivitas dari apa yang kita ketik, kita press, ini kan rata-rata press kan. Terus ada form, nah itu kalau kita main form ada window. Seperti itu kita coba ini kita ganti. Sekarang kita coba yang klik ya. Nah, soalnya nih kita hapus dulu ya. Oke, nah ini kan kita punya kode ru ya, belum kita apa-apain. Kita misalnya pengen ketika tulisan kita ini diklik, uh, kita pengen supaya misalnya di slide up gitu atau tulisannya jadi naik ke atas. Nah, yang paling penting itu di sini nih, function dot click. Formatnya kan sama aja nih. Ini yang paling penting ada ini. Terus dalamnya tinggal action kita, desain action kita. Kita pengen misalnya target kita itu H1 kan, H1. Gua pengen H1 ini nanti ketika diklik, nah ini ada function klik. Function klik. Nah, kita harus buat lagi namanya itu callback function. Nah, ini aja. Ini bisa dihapus dulu supaya nggak keramaian. Nah, ketika si H1 diklik, apa yang dilakukan? Oke. Nanti this maksudnya itu si H1 ini. This slide up ya. Ini random aja terserah. Nggak harus seperti ini. Kita mau ngatas saja. Ini udah kita implementasi, kita save, kita coba. Nah, ketika ini diklik, nah, jadi konsepnya itu ketika si H1 diklik, tolong lakukan yang di dalam ini ya. Yang di dalam ini apa? Oh, di dalam ini ada function. Functionnya ngapain? Nanti si this, maksudnya si di sini berarti si H1 ini lakukan ini function slide up. Nah, slide up itu kalau di jQuery berarti dia kayak animasi hilang ke atas gitu. Kemudian ada juga double click. Ini DBL aja dulu. Kita samain aja dulu double click DB click untuk nama fungsinya. Nah, ini kalau diklik sekali nggak berubah, diklik sekali nggak berubah, tapi kalau diklik cepat
Ini malah jadi di copy ya. Kita ubah aja deh jadi button button ini. Oke, ini kita ubah menjadi input, terus type-nya itu sama dengan button. DBL klik. Oh sorry, kurang ini ya L-nya ya. Copy. Nah seperti itu. Kalau sekali karena dia kita nggak ngehandle klik, jadi dia nggak melakukan action apa-apa, tapi karena kita set di jQuery kita itu harus double klik. Nah baru seperti itu. Atau bisa juga kita buat banyak, uh, ada lebih dari satu kondisi gitu. Kondisi yang pertama itu kalau double klik, kondisi yang kedua itu kalau misalnya cuma diklik sekali kita mau buat apa gitu. Ya misalnya kita ubah aja gitu. CSS-nya nanti, hmm, misalnya kita mau ubah background color-nya itu jadi red itu. Jadi kalau double klik tadi slide up, kalau sekali klik jadi berubah warna merah. Nah, kalau double klik seperti itu. Jadi semua, uh, yang kita pengen dimasukin ke sini semua nih. Seperti itu. Kemudian ada juga hover. Hover itu udah pada tahu kan kemarin, uh, ini kalau kursor kita mengarah ke salah satu ini kan yang kita tuju, elemen yang kita tuju. Misalnya ini kita ganti aja, kita ubah ini, kita pakai ini. Oke, ini tetap misalnya kita mau mengotak-atik ini aja dulu, input button ini jadi kita ganti jadi hover. Jadi ketika nanti kursor kita menuju ke sini tanpa melakukan aktivitas lain selain mengarahkan ke sini, apa yang kita lakukan? Misalnya kita samain aja dulu. Nanti kalau kursor ke sini, hover ke sini, berarti backgroundnya jadi warna merah. Kita ubah. Nah, seperti itu. Terus, nah ini kan nggak hilang-hilang kan nih. Jadi begitu pindah ke situ merah, kursor kita pindahkan ke sini nggak berubah kan gitu. Nah, jadi kita bisa pakai ini nih. Uh, Namanya itu kita tambahin lagi callback satu lagi di hovernya nih. Ini kan callback sekali di hover kita, terus kita tambahin aja koma, callback lagi di sini. Maksudnya itu ini untuk memenuhi kondisi kita, ini ketika tidak memenuhi kondisi kita. Di sini bisa dilihat nih. Jadi sama aja. Nah, ini kan hover. Kita kita coba hapus ya. Nah, ini kan function hover. Kalau kondisi yang kita inginkan di callback pertama ini, terus kalau kondisi yang tidak kita inginkan kita buat aja koma, copy lagi yang sama, tinggal kita ubah aja misalnya, uh, warna apa ya itu, atau white ya basicnya.
Nah, gini kan. Nah nah, ketika kursor kita ke situ, dia bakal mengeksekusi callback yang ini, ketika keluar dia mengeksekusi yang komanya ini, seperti itu. Kemudian ada namanya key press. Jadi ketika kita tekan-tekan sesuatu lah seperti itu ya. Ini kita copy aja. Yang penting ini aja. Kita harus kerjain di dalam sini. Kita paste. Nah, kalau ini kan kita lihat di contohnya itu dia tipenya type. Terus nanti ada span, terus ada p, hello, baru kita coba ini. Keypress. Coba ini. Nah, jadi ketika kita uh, ketik sesuatu di form ini, nah ini kan bisa dibaca ketika uh, untuk sorry untuk tag atau elemen input dengan tipenya itu teks, berarti yang ini. Nah, ketika terjadi di dalam ini diketik sesuatu, nanti lakukan nih, fokus ke sini dulu. Ini ketika ini diklik, apa yang dilakukan? Nah, ini kan belum ada. Tinggal dibalik kita buat seperti ini bentuk function callback. Nah, ketika ini sesuatu diklik di input ini, nanti lakukan ini ya. Yang pertama itu si span teksnya nanti jadi satu, kita inisial pertama. Kalau udah belajar JavaScript harusnya ini udah tahu. Ini kan satu. Nanti teks si span ini kan kalau yang di dalam ini kan itu namanya teks. Itu elemen teks. Nah, jadi nanti ketika sesuatu diketik di sini, satu tombol diketik di sini, nanti lakukan ini ya. Nah, ini lakukan ini. Si span diubah teksnya jadi seperti ini dengan rumus i tambah satu, terus si p di show, terus di fade out berarti hilang, di show, di fade out, di show, di fade out, seperti itu. Kalau kita run, nah ini bisa dilihat kita ketik G. Nah, ini tambah benar, ini udah tambah si span kan ada di sini. Kemudian si P ini pertama di show, habis itu di fade out, hilang seperti itu. Itu untuk keypress. Nah, ini sama aja ya. Ini kita hapus dulu.
Terus ada lagi namanya itu eh, ini nih change. Contohnya kita punya select nih, select. Nah, ini kan kita punya select. Terus nanti kita pengen eh, apa yang dipilih dari select ini nanti ke print di P ini, di P. Atau kita nanti ya. Ini kan P-nya masih kosong karena kita buat kosong kan. Atau kita buat gini titik-titik seperti ini. Jadi di jQuery-nya kita buat seperti ini. Jadi kita mau nge-track perubahan dari si select ini. Berarti kalau kita mau nge-track perubahan si select tinggal gini. Kita targetkan dulu tag kelas atau ID yang mau kita ubah. Yang mau kita ubah kan tag ini, tag select. Berarti tinggal gini select. Terus apa yang mau kita lakukan? Kita mau melakukan ketika terjadi perubahan, berarti kita pakai function change sampai ini dulu. Kita tutup dulu. Kita tutup ini biar diingat. Kalau sampai ini kan belum ada terjadi apa-apa karena kita belum ngedesain. Ketika ini terjadi, ya udah terjadi aja gitu. Baru kita cuma baru ngelis aja ibaratnya. Untuk actionnya kita tambahin di sini function, kita kosongin dulu. Arti tinggal seperti ini. Var. Nah, ini. Nah, ini kan langsung tertulis Paris, New York, London, Paris, seperti itu. Jadi nih nanti begitu ada perubahan nanti si kelas target ini kan kelas target teks yang di sini diubah jadi kota dipilih jadi ini nih sebenarnya yang di dalam kurung ini teksnya diubah dari dalam kurung ini berarti kombinasi dari string kota dipilih tambah selected option itu ini kita set dulu di variabel namanya itu selected option kita deklarasikan pakai var. Terus untuk ngambil value-nya itu tinggal this. Di sini kan berarti kalau this berarti dia ke select ini select. Terus find. Find maksudnya kalau menemukan ada namanya selected. Biasanya kan kalau di option ini kan ada namanya ini. Nah ini ada selected kan. Nah kita mau mencari ada nggak yang terselected dari semua itu. Define dari select ini ada nggak di dalamnya yang selected. Nah ketika kita buat ini kan sebenarnya di HTML-nya kan dia udah langsung ngeset ketika pilih net New York ini langsung udah dibuat sebenarnya kalau kita bisa lihat mana code-nya berjalan dia udah langsung buat seperti ini sebenarnya ketika kita pilih Paris dia udah buat seperti ini jadi fungsinya tinggal si select ini tolong dong cari di dalamnya yang udah ada selected gini terus ambil filenya atau value-nya gitu value-nya itu yang di sini makanya selected itu kota dipilih sama dengan selected option ini kan kota dipilih ini sampai di sini kota dipilih selected option-nya itu ini nih hasil pencarian dia apa yang udah dipilih user nah seperti itu kemudian nah ini sebenarnya efek-efek aja kita tadi kan udah bahas kan ada slide up ada slide down ada juga namanya itu slide toggle ini kombinasi keduanya gitu
habis dinaikin diturunin seperti itu. Kita balikin yang tadi aja. Nah, ini aja nih kita balikin. Nah, kalau slide up kan kita buat klik aja. Kalau saya slide up kan dia pergi ke atas lalu hilang kan. Nah, kita coba pakai yang slide toggle seperti apa. Kita ganti aja nih. Hmm, oke, yang kita ubah itu berarti aja deru. Jadi yang kita ubah itu si P. Nah, seperti ini. Kalau slide toggle itu kalau kondisinya udah di slide up, ketika kita lakukan lagi klik ini, kondisi ini berarti dia melakukan kebalikannya. Kalau dia udah slide up, dia di slide down. Slide up, slide down, slide up, slide down seperti itu. Itu untuk slide toggle. Kalau slide up tadi kan sekali aja kan langsung ke atas sudah. Nih, udah hilang kan nih, nggak ada lagi. Seperti itu. Ini biasanya paling cocok digunakan untuk uh, modal biasanya slide toggle. Jadi ketika ini diklik hilang, ketika ini diklik lagi muncul seperti itu. Ada juga hide and show. Ini tadi juga udah kita bahas kan, show sama hide sama fade out. Kita buat singkat aja, misalnya hide. Jadi ketika button ini kita klik si P berarti yang ini bakal ke hide. Kita coba. Nah, hide kan. Atau misalnya ini kita buat di sini hidden. Kita hidden dulu di HTML-nya. Jadi kalau ini kita klik nanti si P itu jadi muncul. Nah, muncul kan. Ada juga fade out, fade in, ini biar lebih ada efeknya kelihatan seperti itu. Coba. Nah, kan ada kayak efeknya. Kalau belajar PowerPoint biasanya tahu itu bedanya fade in sama fade out. Ada kayak ada transisinya. Nah, kemudian ada juga namanya itu animate. Nah, ini kan require ya, kita biar animasi kita jalan dulu, kita buat aja dulu ini. P posisinya relatif. Jadi bisa berubah-ubah maksudnya kan si Koderu ini. Nah, jadi nanti ketika si input kita ini diklik, kita buat nanti animate si P ini, si Koderu ini nanti animate-nya seperti apa. Misalnya kita buat dia nanti berubah left-nya jadi 300. Nah, kelihatan kan? Kita klik. Nah, itu animate-nya. Seperti itu. Atau kita coba buat gambar kali ya. Kita buat image. Biar kelihatan SRC-nya itu JS banner. Wah. Hik.
height-nya kita buat 100 pixel. Nah ini kita mencoba mengubah si image. Kita buat dulu dia relatif biar bisa nanti berubah. Terus di sini kita ubah. Kita klik. Nah seperti itu. Itu untuk animate. Terus ada lagi nih. Uh, nah animate ini tadi kan kita udah bahas. Jadi untuk pokoknya semua aktivitas kita dilakukan di function ini gitu. Jadi misalnya kita punya ini kita buat aja. Nah ini kita copy deh. Height-nya jadi nanti kita bisa buat kayak animasi gitu. Misalnya ketika kelas start button ini, si kelas button ini diklik, tolong ubah animasinya jadi tinggal main di sini aja nanti misalnya leftnya jadi 300, terus kita tambah lagi kan kita ada 4 button nih misalnya. Yang kedua itu tadi kan stop, terus kita buat dulu 4. Yang kedua kan tadi ada stop, ada back, ada reset. Nah kalau reset kan berarti kembali ke 0. Kalau misalnya kalau back berarti kan tadi kita udah tambahi 300, berarti kalau back berarti kurangi, jadi kurangi ini 300 pixel ke belakang. Nah, terus oh ya sama ini juga kalau pada nyadar ini ada koma 200 itu maksudnya itu kan animasi kan, kalau animasi kan ada waktunya kan. Nah itu kita bisa buat untuk melakukan animasi ini berapa lama gitu. Misalnya kita buat aja 2000 berarti itu 2 detik. Kita buat aja semua 2 detik. Gini. Ini tadi kan 0. Kalau dia back kita buat kurang 300. Kalau dia stop, nah ini kan kalau stop kita pakai stop namanya. Ini nggak perlu ada apa-apa. Stop gini aja. Nah, kalau kita run, start button. Sorry, harusnya di function animate. Ya, harus di function animate-nya. Sini, oke, kita coba. Nah, set. Selama 2 detik kan kita coba reset lagi. Resetnya itu back. Nah ini backnya nggak jalan ya. Untuk button
stop. Nah, dia menghentikan animasinya untuk stop. Nah, untuk back ini sebenarnya main di ukuran-ukuran ini aja nanti. Stop. Kalau kita start kan berarti kita pengen dia nanti tambah 150 pixel. Kalau back berarti dia dikurang ya, angka sekarang dikurangi 150 pixel seperti itu. Kalau dia uh, reset berarti kita kembalikan ke 0 karena defaultnya kan 0 seperti itu. Terus kemudian ada juga chaining. Kalau chaining kan, kalau pada tahu kan bahasa Indonesianya kan chain kan uh, rantai kan. Jadi di dalam animasi ada animasi seperti itu. Contohnya nih, kita hapus aja dulu. Pokoknya juga kita pakai yang start aja. Jadi seperti ini. Ini kan kalau dilihat nih, di si image kita panggil animate. Nah, di animate ini lagi bisa kita panggil, kita buat aja ke bawah dulu ini. Ini ke bawah. Jadi ini juga kalau kita pencet titik, nah muncul lagi nih. Kita bisa nambahin lagi nih function animate. Nah, itu maksudnya chaining. Jadi berantai. Dari satu function bisa banyak function lagi gitu. Apa yang mau kita lakukan terserah, bisa banyak. Misalnya kita mau mengubah, kita tambah lagi animasinya. Habis ini dikerjain, lanjut nanti function ini dikerjain. Function ini ngapain? Misalnya kita buat uh, atau dia ke bawah ya. Button seperti ini. Untuk 1 detik aja. Kita coba save. Dia, nah seperti itu. Ini maksudnya kan buttonnya jadi tambah. Yang harusnya buttonnya di sini ditambahi 150, makanya jadi naik seperti itu. Atau kalau kita buat top ini, left-nya nambah berarti dia ke bawah karena topnya ditambahin seperti itu. Kita tambah lagi chaining-nya. Misalnya habis dia udah turun, dia jadi fade out. Kita copy berarti habis dia ditambahi left-nya 150 pixel. Habis itu dikerjain lagi function animate, topnya ditambahi 150. Setelah itu ditambah lagi fungsinya fade out. Jadi dia begitu digeser leftnya, ditambahin topnya, habis itu hilang. Kita coba. Nah, seperti itu. Ini namanya chaining atau function kita itu berkesinambungan lah gitu, ada rantainya gitu. Habis ini ada lagi rantai ini, ada lagi rantai ini, seperti itu. Oke, ada lagi, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau terlalu cepat bisa di ini ya, dibilang kecepatan seperti itu. Itu untuk yang chainingnya itu bang, ada batasannya nggak atau bebas? Bebas. Ini mau 1.000.000 chaining juga nggak masalah. Makanya kita buat dia banyak. Itu sih enaknya pakai extension tadi. Jadi kita nggak perlu hafal-hafal. Ini udah muncul nih pilihannya kan. Atau kita buat gini nih. Habis dia left-nya ditambahin 150, top-nya ditambahin 150, kita ubah dulu CSS-nya gitu. Jangan langsung fade out. CSS-nya kita ubah ini. Kita tambahin height-nya ya. Height-nya jadi tadi kan kita buat 200 kan, 200 pixel, jadi kita buat 400 pixel. 400 pixel. Ini kita buat gini aja biar konsisten. Juga kita buat gini biar konsisten.
Terus apalagi kita tambahin hmm, atau langsung fade out aja ya. Ini udah 4 ya. Kita coba kita, kita trigger. Ini kan sebenarnya masuk ke sini terus dicek ada nggak sini yang di dalam sini ada nggak yang dikerjain, kan logiknya seperti itu cara kerjanya. Oh ada nih, ternyata kita udah ngedesain nih untuk si kelas start button, kalau diklik dikerjain ini. Jadi kita coba. Nah seperti itu. Kalau ini nggak terbatas sih, mau berapa function yang dipakai itu bebas. Kemudian, nah tadi kan dari tadi kan ngomongin callback kan. Callback itu apa sih? Callback itu dari tadi kan kita bilang gitu. Nah, callback itu function di dalam function. Misalnya sampai ini aja dulu ya, biar bisa kelihatan gambarannya. Bukan pewarisan, beda. Callback itu maksudnya ketika ini diselesaikan, di call atau dilanjutkan lagi function di dalamnya, seperti itu. Contohnya ini ya, kita clear dulu ya sampai ini. Nah, ini kan function. Supaya si klik ini bisa berjalan, tentunya kan harus ada action di dalam ini kan. Nah, action itu kita bungkus dulu di dalam function. Functionnya itu misalnya kita buat di luar aja lah. Misalnya ini functionnya ini. Nah, function ini kita masukkan ke dalam sini nih, ke dalam ini. Nah, ini yang dimaksud callback, function di dalam function. Habis function ini dikerjain, dieksekusi, dilanjut nanti ke function di dalamnya. Nah, ini kan function. Di dalamnya ada lagi nih, nanti function. Nah, itu callback juga namanya, seperti itu. Itu pengertian callback. Nih, sama kan? Yang dimerahin ini namanya callback. Function di dalam function. Slide toggle ini kan function. Kita pengen ketika slide toggle nanti terjadi sesuatu, misalnya ada alert. Untuk membuat alert kan nggak bisa langsung dimasukkan ke sini, harus di dalam function. Nah, makanya kita buat function dulu, habis itu perintahnya nanti di dalam function itu. Itu namanya callback. Oke, dari efek ada yang mau ditanyakan? Efek sih sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman uh, yang paling basic itu sih show, hide, fade, fade in, fade out, slide, slide out, slide up, slide down, animate yang tadi, terus stop, terus chaining sama callback. Itu untuk jQuery untuk topik efek. Nah, kemudian ada namanya manipulation. Kita ke sini aja. Ini manipulation namanya. Misalnya kita paste here aja ya, paste here. Nah, misalnya kita pengen ketika user, atau kita ubah nih,
pencet sini. Nah, ketika user klik di sini atau pencet di sini, kita pengen nanti si Codero ini nanti dipaste ke sini nih, dipaste ke sini. Nah, tadi kan kita udah pelajarin kan yang namanya kalau mau ngubah konten di dalam ini atau teks di dalam ini tinggal pakai teks kan tadi, tapi kan kita mau ngehandle dulu nih. Kita harus susun gitu, perintah kita dari mana dulu gitu. Perintah kita itu kan ketika ini diklik, copy si ini, kemudian paste di sini. Harus dipikirin kayak pelajaran JavaScript yang kemarin, step by step apa langkah yang mau kita lakukan. Berarti kita harus ngehandle dulu, klik kan, klik yang mana? Berarti klik si button ini kan. Nah, jadi kita awali dulu dari uh, persen, sorry persen, dolar, terus dalam kurung apa yang mau kita tag mana yang mau kita ubah atau kelas mana yang mau kita ubah, uh, ID mana yang mau kita ubah. Ini kan nggak ada ID, nggak ada kelas, kita tag aja berarti button terus titik. Nah, ini udah mulai muncul fungsinya apa aja. Tadi kan desainnya ketika ini diklik berarti kita pakai klik dalam kurung. Nah, ini kan sampai cuma mendaftarin dulu. Ini baru mendaftarin. Kita kan perlu action di dalamnya, makanya kita buat lagi callback. Nah, oke, masuk ke sini. Lanjut lagi. Ketika ini diklik, tolong ini di copy dulu. Nah, itu kan satu aktivitas var misalnya VA, kita buat my value lah ya biar kelihatan bedanya, takutnya nanti dipikir sintaks ini bebas. My value sama dengan persen dari ini yang mau kita copy kan si H1 kan, berarti H1 dot text, berarti teks ini yang mau kita copy kan. Habis itu kita mau mengubah persen si P dot text, teksnya nanti mau kita ubah jadi si my value, kita copy. Nah, kebayang nggak kira-kira flow-nya seperti apa? Atau bingung nggak? Ada yang bingung nggak kira-kira flow-nya itu? Jadi kita harus sebelum kita buat code di sini, kita harus paham dulu gitu apa yang mau kita lakukan. Yang mau kita lakukan itu kan tadi ketika button ini diklik, copy dulu si ini, kemudian teks di sini diubah sesuai yang di copy ini. Nah, berangkat dari situ susunannya juga harus seperti itu gitu. Nah, si button ketika diklik, lakukan lakukan ya ini nih. Nah, ini nih kan kita buat dulu tadi function kosong kan, function kosong. Jadi habis itu ini udah selesai, balik lagi copy si ini, berarti kita copy ini, kita copy, kita simpan di satu variabel var sama dengan kita coba mengakses si H1, H1 yang mana? Oh, H1 yang ini, terus ambil teksnya. Kemudian terakhir tinggal kita ubah si teks dari si P. Si P itu yang mana? Yang ini. Dengan value yang ini. Kita pencet. Nah, seperti itu. Itu untuk ngeset value. Untuk ngeset value ada yang ini nggak? Masih bingung nggak?
Oke ya, masih jelas ya. Habis kita ngeset value, nah kita juga bisa nge-get yang namanya itu value ya. Ini biasanya untuk nge-get value paling sering itu ketika uh, kita mengisi form sih biasanya. Contohnya ini, kita hapus dulu ini. Kita ada namanya itu, kita pakai input text, text ya. Terus, nah ini kita coba ulang lagi. Jadi nanti uh, desain kita itu ketika user mengetik sesuatu di input ini, nanti coba log ya. Ini console log aja sih sebenarnya, console log ya. Misalnya ini kan ini belum ada apa-apa, berarti tadi desain kita ketika si ini diketik berarti masuk dulu kita ke si input teks ini, berarti ini masuk input sorry, ini berarti type sama dengan ini. Terus kita ngapain, berarti kita bisa pakai namanya up. Nah, kita lanjut buatin callback. Kita hapus nama fungsinya, callback biasa aja. Nah, ini parameter juga nggak masalah. Terus kita coba log arams.target.value. Nah, oke. Kita lihat di konsolnya ini kan kosong, kita ketik misalnya W. Nah, dapat nih kan. Kita ketik nih W query. Nah, muncul kan nih. Terus misalnya kita yang tahu ya bisa di chat atau bisa di open mic. Nah, misalnya apa yang diketik si user nanti muncul di P ini seperti apa kira-kira tag-nya di sini? Ada yang bisa coba jawab nggak? Jadi kita ketik A, nanti si P ini jadi A seperti ini. Terus isinya, teksnya B, C, D, E seperti itu. Ada yang bisa bantu jawab? Apa yang sintaks apa yang kita buat dan di mana? Contohnya seperti ini, A, B, C. Jadi A, B, C. Nanti seperti ini, apa yang diketik di sini otomatis berubah yang di sini. Ada yang bisa bantu? Oke. Masih bingung ya atau gimana? Masih masih pada bingung atau gimana ya? Tadi kan kita udah bahas tadi ya. Ini yang penting kan dapat dulu nih cara ngambil value dari input kan tinggal gini.
Nah, ini kan udah dapat nih semuanya. Jadi ini bisa kita simpan dulu di variabel misalnya uh, value of input kita buat ya. Sama dengan ini kita set nilainya ini. Jadi kalau kita mau mengubah si P ini isinya tinggal gini aja. Persen P tinggal pakai teks. Teksnya apa? Ya si ini nih. Paste. Coba ketik A B C D E F G H I. Nah, seperti itu. Di sini sih yang paling penting itu makanya harus menguasai JavaScript flow-nya gitu. Kita harus ngedesain apa yang step-step apa yang mau kita lakukan. Stepnya kan ketika ini diklik kita buat dulu. Ketika ini diketik, oke kita pakai function keyup. Terus habis itu ngapain? Nah ini emang agak beda sedikit. Ada param karena kita mau ngelempar apa yang diketik di situ nanti apa yang diketik user kita simpan dulu di variabel namanya param atau juga terserah ini bebas. Habis itu ngapain? Kita copy dia ke dalam variabel terus si P ini kita ubah teksnya jadi si param atau ini bisa langsung aja tanpa disimpan di variabel juga terserah bebas. Nah kan itu. Oke down nah, sama aja sih sebenarnya. Dia agak telat kalau pakai key down. Kita ketik S, nah dia belum. Kita ketik sekali lagi S, nah baru. Kalau key press, nah ini juga telat. Makanya kalau yang real time kita pakai namanya itu key up. Jadi apa yang kita ketik real time. Hmm, seperti itu. Kemudian kita lanjut belajar yang namanya itu remove ya. Nah, dari tag-nya juga soalnya harusnya udah ngerti apa gunanya. Biasanya itu untuk nge-remove terserah apa yang mau kita remove gitu. Misalnya kita mau remove ini aja. Kita pakai button aja. Kita coba hapus ini. Hapus. Misalnya kode. Oke, atau kalau nggak belum paham code-nya, step-stepnya aja deh. Ada yang bisa ini nggak? Langkah-langkah yang mau kita lakukan secara lisan aja. Pertama kita buat function ini, function untuk ini dibuat kata-kata aja, nggak usah sintaksnya. Ada yang bisa nggak? Rizal deh kalau nggak. Oh ya gonggong, boleh boleh gonggong. Step-stepnya aja dulu habis itu. Step-step awalnya itu ketika kita buat function untuk button klik, itu get value dari P-nya. Nah setelah di get, kita buat function untuk menghapus value P-nya atau membuat value P-nya itu menjadi kosong gitu. Oke, berarti kita pertama itu fokus ke si button dulu kan? Ya, jadi kalau mau fokus ke si button, dollar buka kurung apa yang mau kita fokusin,
Karena tadi kan begitu button hapus diklik berarti si sesuatu ini diklik. Nah, sesuatu ini kan berarti si button kan. Nah, ini ketika button button kita klik, dia ngapain? Ini baru sampai di sini, dia belum ngapa-ngapain. Jadi kita harus buat callback dulu function. Terus di dalamnya oke, ngapain? Tinggal gini aja nih. Kita mau mengubah si P. Jadi tinggal gini aja remove, karena kan kita lagi belajar remove. Nah, jadi ketika si button diklik, karena kita pakai function klik, lakukan callback yang di dalam ini ya. Callback di dalam ini ngapain? Nanti tag P yang ditemukan dia bakal di remove. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat, coba kita lihat ya. Di body. Sini nggak muncul ya. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, terus kita ngapain pakai remove? Kenapa nggak pakai hide aja? Kalau kita lihat kan hide sama aja kan sebenarnya kan. Cuman bedanya nih, kalau mau ngecek bedanya, lihat di elemen. Kalau kita pakai hide, nah ini kan Codero kan, ini Codero P P Codero, ini P Codero. Kalau kita pakai hide, dia cuma mengubah stylingnya jadi display none. Tapi kalau kita pakai remove, ini P ini bisa diperhatikan P. Ini benar-benar dihilangin code-nya. Nah, hilang kan? Nggak ada. Itu bedanya. Remove dan hide. Seperti itu. Nah, ini dimension. Ini biasanya untuk biar kita tahu sebenarnya ukuran dari ukuran dari uh, konten kita ini atau box kita ini berapa gitu. Nah, jadi bisa pakai ini. Nah, kita copy aja dulu. Nah, misalkan jangan remove attribute ini. Cek ya. Kita mau ngecek ketika ini diklik nanti hasilnya muncul di sini. Muncul di sini di result. Jadi bisa namanya seperti ini. Nah, ini. Jadi kita pengen ketika button ini diklik nanti pertama kita siapin dua variabel, satu div width, ada div height. Itu nanti diambil dari sini. Dari si ID konten itu yang mana? Nah, ini kan si P. Nanti width dari si P ini disimpan di sini. Ini biasanya bentuknya angka, sama height-nya disimpan di sini, tinggal kita print aja di sini si result. Nah, si result ini kan. Si result kita coba. Nah, oh, si konten ini panjangnya segini, height-nya 0 karena nggak ada kan sama sekali. Kalau kita ketik sesuatu misalnya P jadi berapa? Nah,
Kita bisa pakai HTML atau kita bisa pakai teks juga sih. Nah, sama aja kan. Nih, misalnya kita ubah lorem, cek berapa sih ini tingginya berapa sama lebarnya berapa. Nah, bisa pakai dot width sama dot height. Atau kalau mau langsung juga bebas. Ini langsung aja kita buat ya. Di sini langsung sini. Oh, ini ada error. Nah, dapatkan semuanya. Cuman kan kalau line kita udah sepanjang ini kan jadinya bingung ngebaca kan, makanya ya udah kalau dia tipenya ada value-nya gitu, ada datanya, kita simpan aja dulu di variabel biar lebih rapi seperti itu. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke Ajax? Dari manipulation, effects, ada yang mau ditanyakan? Mungkin lebih ke arah memahami gaya penulisan coding jQuery sih Mas, sehingga kita bisa lebih mengerti dan membaca alur codingan kita sendiri nantinya sebagai fundamental kita tingkat lanjut seperti menggunakan gaya penulisan arrow function dan lain-lain. Serta mungkin dari Mas Mento bisa jelaskan secara singkat. Oke, ya. Tadi kan kita udah sempat singgung ya. Yang paling penting itu dari jQuery itu ini nih. Format strukturnya gini aja yang perlu diingat. Hmm, kita hapus. Pertama harus kita import dulu di bagian head, ini harus diingat. Habis itu, nah ini habis kita import, nanti kita tambah lagi script tipenya apa, teks JavaScript gitu di sini. Terus di dalamnya baru tag-tag JavaScript kita ini kenapa harus kita bungkus seperti ini supaya nanti HTML bisa ngebaca, oh nanti di dalam tag script ini itu bahasanya JavaScript ya. Nanti di browser nanti bakal nge-compile sesuai dengan JavaScript seperti itu. Kemudian masuk ke sini, ini aja sih yang perlu diingat. Ini wajib ini supaya kita bisa memodifikasi isi dari dokumen HTML kita, dokumen itu sampai sini. Kemudian tinggal, nah ini kan, atau sampai ini aja, sampai ini kalau enggak. Kayak yang tadi kan, dokumen itu semua ini habis itu ready ini udah wajib. Kalau sampai ini kan nggak terjadi apa-apa, kita pengen ketika JavaScript kita udah ready, jQuery kita udah ready, ngapain? Kalau mau melakukan sesuatu kan harus ada callback, makanya kita buat tadi callback yang misalnya seperti ini. Oh, ini juga boleh arrow function ya. Ini terserah, sama aja. Terus di sini baru aktivitas kita. Kayak tadi kan ketika button. Jadi ini pertama kita harus fokus dulu apa yang habis kita
analisa kita mau ngapain, misalnya ketika si button cek diklik berarti kita fokus dulu nih. Ketika si button, nah ini kan si button ngapain di klik sampai ini aja dulu, sampai ini. Oke, ketika buat si button diklik, nah udah dapat. Nah udah itu kan mentok di situ. Habis itu ngapain? Kalau masih ada kerjaan lagi, kita ubah. Ketika si button diklik, kita buat lagi function kita. Bisa pakai array function seperti ini. Ada beberapa teknik lah di JavaScript untuk membuat function. Ketika si button diklik ngapain? Ya, misalnya simple aja dulu. Ketika si button diklik, kita simpel aja, kita mau mengubah si P atau si ID result teksnya jadi berubah entah apa gitu atau kode error seperti itu. Jadi tadi kan ketika ini diklik, si button diklik udah, nah ini udah dapat, kita ngapain? Kita mau mengubah si ID P, berarti si ID P itu kan kalau mau manggil si ID P tinggal titik. Kalau ID kan di CSS kan bintang kan, sorry, agar kan berarti result dot text. Textnya apa? Kita buat aja misalnya kode row terserah. Nah, seperti itu. Jadi cara kerja JavaScript-nya itu harus diingat. Kita desain dulu apa yang mau kita lakukan, habis kita desain baru kita implementasikan di jQuery-nya di dalam si ready-nya ini. Pertama ini kita tadi udah kita plan ketika si button diklik, oke, si button diklik, oke. Apa yang mau dilakukan? Kita buat dulu function. Ini function. Nah, di sini yang bakal dikerjain seperti itu. Tadi untuk membuat function bisa pakai arrow function, ini maksudnya arrow function kayak tanda panah gini, atau bisa juga pakai yang basic. Nah, seperti ini juga terserah, bebas mana nyamannya aja. Terus, nah untuk biar lebih jelas, ini aja lah kelebihan dan kekurangan jQuery. Kelebihannya, nah ini yang pertama bisa berinteraksi baik dengan berbagai macam tipe bahasa pemrograman. Mau pakai framework apapun kita, nah ini jQuery ini mayoritas sudah support seperti itu, mau bahkan bahasa pemrograman apapun. Nah, didukung berbagai macam plugin, query juga dapat. Untuk animasi tadi kan kita udah belajar animasi, kita bisa mengubah CSS juga, kita bisa mengakses elemen-elemen HTML. Tadi kan yang ini kan udah lebih, ini kan sebenarnya udah mengakses kan, kita mau mencoba mengubah teks dari si P kan itu udah bagian dari mengakses kan. Dan ini open source atau gratis lah. Kita tinggal tadi kan ketika kita masuk ke webnya kan kita bisa download atau import secara online kan. Nah, itu maksudnya. Untuk kekurangannya itu, nah ini ya biasalah, untuk yang open source kan masih banyak bug-nya atau ya banyak fitur-fitur mungkin yang belum uh, di inilah belum dikendalikan, karena kan open source biasanya siapa nemu bug, um, open source itu kan dikerjai beberapa orang gitu. Misalnya kita nemu ada bug nih di jQuery ini, baru kalau kita bersedia memperbaiki, kita perbaiki, atau kalau kita bersedia untuk memberitahu ke timnya, kita kasih tahu gitu. Yang namanya open source biasanya
rentan dengan terhadap bug lah. Kemudian saat ini sudah banyak sekali versi jQuery yang tersedia. Nah, ini tadi kan si nah, kekurangannya itu salah satunya ini nih. Misalnya kita udah implementasi jQuery, tapi 10 tahun yang lalu kan paling mungkin versi 1 kan, atau versi 2 lah, atau ya versi 2 lah gitu. Berarti untuk uh, apa namanya function-function ini mungkin banyak yang belum support gitu, atau mungkin udah nggak dipakai lagi atau udah diubah. Nah, kekurangannya itu yaitu kita sebagai programmer di sini yang implementasi jQuery harus rajin-rajin gitu ngecek apa sih perubahannya dari versi yang lama. Kebetulan misalnya kita pakai versi 2, apa sih perbedaan dari versi 2 dan versi 3 di mana perubahan majornya. Misalnya kalau kita nemu, nah kita harus cepat-cepat ubah di codingan kita seperti itu supaya function jQuery kita berfungsi dengan baik. jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin akan menimbulkan sebuah permasalahan nanti dan kamu harus siap untuk hal itu. Nah ini belum tahu apa aja kan gitu. Itu sih kelebihan dan kekurangannya. Yang paling penting itu makanya tadi kita undur tugasnya supaya uh, di weekend ini paling tinggal finishing kan yang grid sama flex. Nanti ya kita buatin tugas pertama itu yang harus dikerjain itu JavaScript dulu, tugas JavaScript. Ketika tuh habis tugas JavaScript-nya udah kelar, baru nanti biar makin terbiasa pakai jQuery ini. Oke, kita sedikit lagi kita masuk ke namanya Ajax Asynchronous JavaScript and XML. Ini maksudnya seperti ini. Banyak kan website gitu, kayak contohnya hmm, contohnya itu ini kali ya GitHub. Nah ini kan dia kalau diperhatikan ini, nah ini kan dia ada loading dulu sampai dapat, habis itu baru di muncul semua kan gitu. Dia nggak tunggu dapat dulu datanya baru di load tampilan ini kan. Begitu kita load pertama kali ini udah di load tapi data-data yang belum dapat kayak muncul ada animasi loading gitu kan seperti itu. Nah itu bisa pakai yang namanya Ajax. Jadi kita mengeload data kita dari server ke browser kita tanpa nge-reload semua halaman web kita. Gitu. Jadi begitu pertama kali ini dia di load di belakang tanpa harus nge-reload satu-satu gitu browser kita. Jadi dia dikerjain asinkronus atau paralel lah istilahnya seperti itu. Kenapa kita pakai ini ya salah satunya supaya aplikasi kita lebih smooth gitu. User kan misalnya data kalau kita nunggu sampai data ini selesai baru dimunculi semua halamannya kan secara UX kan jadinya jelek ya. Ini kok nggak muncul-muncul ya halamannya setelah nunggu. Kita coba ya kita hitung. Kita hitung berapa detik dia baru keload semuanya. Kita coba hitung 1, 2, 3. Nah 3 detik. Misalnya tunggu 3 detik baru halaman ini muncul semuanya. Nah itu kan dari segi UX kan udah jelek kan. Ini aplikasinya lambat nih. Nah menjawab permasalahan itu kita bisa pakai Ajax. Jadi satu-satu gitu. Ini di load dulu. Yang penting muncul dulu halamannya. Ini di load secara asinkronus atau paralel seperti itu. Itu kegunaan dari
Ajax ini. Nah, untuk Ajax ada namanya load. Load ini sebenarnya misalnya kita mau menampilkan halaman website atau kita buat aja misalnya kita ada satu lagi HTML ya. Misalnya indeks indeks 2 ya. Indeks 2 itu isinya apa? Misalnya kita buat HTML, kita buat web penandanya dulu. Ini HTML kedua ya. Nah, gitu. Terus di sini ketika si button diklik, kita buat nanti dia diakses di sini di div ya. Kita buat kelasnya konten aja, konten ya. Jadi ketika button ini diklik, nanti si kelas konten di load ya. Di load ya. Apa yang di load? Langsung aja misalnya minta tolong untuk di load index2.html. Kita coba. Nah, ketika diklik, nah muncul kan nih. Jadi si indeks kita, si indeks kedua ini dia di load di halaman kita ini seperti itu. Itu sih biasanya penggunaan untuk load. Nah, ini nih yang paling sering digunakan di Ajax. Kita mau ngambil data dari endpoint. Nah, ini udah main back end front end seperti itu. Kalau yang selama ini kan yang kita lakukan kan static front end kan. Datanya kita buat sendiri di front end, manipulasinya juga kita buat sendiri di front end gitu. Nah, biasanya kan kalau udah dibagi ada back end ada front end, tim back end kan udah buatin endpoint seperti ini. Nah, jadi kita bisa buat misalnya kita cari yang lain ya. Free API adjacent. Ada nggak? Nah, ini aja. Misalnya coin map ini apa? Atau ini aja lah. Random doc image ya. Doc image ya. Contohnya itu apa? Kita coba klik. Nah, ketika kita hit endpoint ini nanti dia mengirimkan JSON atau objek. Di JavaScript kan kita udah bahas tentang objek. Kita coba aja dulu ini ya. Ini kan tipenya get ya. Tipenya get. Jadi ketika kita samain aja dulu. Ketika si ini kan dia ngirim URL image kan, berarti kita buat aja dulu di sini image ya. Image kosong. Seperti ini kan image kosong. Oke, terus misalnya kita pakai karena webnya ini kan dia tipenya itu dia tipenya kan get ya, jadi kita pakai yang get. Jadi ketika button diklik ketika button itu diklik nanti
coba di-get dulu ya. Apa yang di-get? Ini nih, URL ini. Habis itu ngapain? Nah, nanti tinggal tambahin callback di sini. Habis itu ngapain? Kita coba pakai arrow callback. Ya, arrow function, sorry. Nah, dia ngapain? Misalnya kita cuma mengubah aja dulu. Nanti respon dari si endpoint ini, sorry kita buat ini respon ya. Jadi biar kita tangkap respon dari ini ketika di-get apa. Misalnya kita mau mengubah aja dulu si P, nanti diubah teksnya jadi kita coba respon dulu ya biar kita lihat. Nanti nilai dari si teks dari si P nanti respon dari endpoint ini. Kita coba. Nah, karena kan kenapa dia objek karena ini kan objek kan, objek nih. Makanya dia bilang dia nggak bisa baca gitu. Uh, uh, apa namanya, HTML kita nggak bisa baca apa itu objek, dia nggak ngerti. Yang ngerti itu cuma di JavaScript gitu. Jadi kita buat aja dulu. Jadi kita convert JSON-nya itu jadi stringify, kita paste di sini. Kita coba cek. Nah, ini kan dapat nih. Atau kalau enggak kita simpan aja satu-satu di ini di variabel, misalnya var misalnya URL dari image, misalnya URL image sama dengan respon dot berarti ini kan message kan. Kalau mau ngambil key dari, kalau masih ingat yang JavaScript ini ada namanya, coba kita breakdown dulu sedikit JSON-nya. Nah, nah kan dia ngirim JSON, berarti ada key, ini ada key-nya message dan status. Si key message ini harus ada value-nya, ini value-nya ini, terus si status ini value-nya success. Nah, kita kalau kita mau ngambil value-nya tinggal kita ini tadi kan tadi respon kan isinya ada message dan status. Jadi kalau kita mau ngambil misalnya si message ini tinggal respon dot message. Karena kebetulan objeknya ngirim ini ya. Ini nggak harus message. Ini terserah bebas saja. Yang penting kita harus lihat objeknya isinya apa aja. Kebetulan kan message. Jadi kita buat message. Kita paste di sini dulu. Cek. Nah, dapat kan? Nih. URL-nya oke. State selanjutnya misalnya kita kita simpan di, kita ubah si teks IP ini. Habis itu kita coba deh, kita ubah nih. SRC-nya ini, SRC dari si siapa namanya, si image ini. Berarti kita udah dapat nih. Kalau ini nanti URL ya. Terus di bawahnya kita buat, kita targetin kan tadi image kan. Terus kita SRC output. Oke. Berarti
kita mau kalau SRC ini kan kalau masih ingat pelajaran HTML kemarin kan, ini kan tag. Kalau semua ini namanya elemen. Kalau ini kan namanya atribut kan. Atribut ada pasangannya value. Nah, yang mau kita ubah itu kan atribut ini. Berarti kita harus pakai namanya atribut attr. Atribut apa yang mau kita ubah? Atribut. Nah, ini kan kelihatan nih formatnya atribut name. Berarti yang mau kita ubah itu src. src. Habis itu value-nya apa? Koma, value-nya kita paste aja nih URL image. Selesai. Kita coba cek. Nah, jadi stepnya itu ketika button kita diklik nih, ketika button diklik, kerjaan dia ngapain? Oke, kerjaan dia melakukan Ajax dulu. Ajaxnya yang mana? Oh, tipenya get. Tipenya get ini. Terus dia mengget apa? Oh, dia mengget URL ini nih. URL doc CEO IPA bread IPA random. Habis dia get itu ngapain? Oke, nanti dia melakukan ini ya. Ada nanti respon, terus kebetulan respon dari API ini kan, URL ini kan seperti ini tadi. Message ada status. Nih, jadi kita bisa simpan di variabel URL image, kita ubah dulu misalnya si P ini, si P ini teksnya kita ubah jadi URL-nya. Habis itu atribut src dari image kita ubah jadi URL tadi. Makanya ketika dia diklik selesai, dapat ini diubah, habis itu atribut src image diubah seperti itu. Gitu. Ada